Kisah Zubair bin Awam, singa Allah yang dijamin surga. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Zubair bin Awam adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang masyhur. Namanya harum dalam sejarah Islam sebagai pejuang yang tangguh, sahabat yang setia, dan sosok yang sejak kecil telah menapaki jalan kebenaran meski di tengah tekanan besar. Ia adalah simbol keberanian, keikhlasan dan keteguhan hati, asal-usul dan hubungan keluarga. Zubair bin Awam lahir di Makkah dari keluarga Bang Sallallahu Alaihi Wasallam Quraisy. Ia berasal dari Bani Asad, salah satu kabilah terkemuka. Ayahnya, Awam bin Khuwailid, wafat saat Zubair masih kecil. Ibunya adalah Syafiyah binti Abdul Muthalib, yang tak lain adalah bibi dari Nabi Muhammad SAW, menjadikan Zubair sebagai sepupu Nabi. Sejak kecil, Zubair telah menunjukkan keberanian luar biasa yang kelak menjadi ciri khas hidupnya. Ibunya, Syafiyah, dikenal sebagai wanita tegas dan keras dalam mendidik anak. Ia mendidik Zubair dengan nilai-nilai keberanian dan keteguhan. Suatu ketika, saat masih remaja, Zubair berkelahi dengan seorang anak yang mengejek agama Islam. Ia tidak takut untuk membela apa yang diyakininya, meski nyawa taruhannya. Awal keislaman. Zubair termasuk dalam kelompok awal yang memeluk Islam. Ia masuk Islam dalam usia sekitar 15 tahun, setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Pilihannya ini membuat keluarganya marah besar, terutama pamannya yang menyiksanya dengan kejam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pamannya menggulung Zubair dalam tikar dan membakar api di bawahnya agar ia murtad dari Islam. Tapi Zubair tetap kokoh. Ia berkata, "Aku tidak akan kembali kepada kekafiran selamanya." Keislamannya adalah bukti pertama keberanian yang akan menjadi tonggak dalam hidupnya. Ia menanggung siksaan karena keimanan, tapi tidak pernah mundur. Ia lebih memilih luka dan derita daripada menanggalkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena hubungan kekeluargaan dan keimanannya yang teguh, Zubair sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ia termasuk dalam sahabat-sahabat yang selalu berada di sisi Nabi dalam keadaan sulit maupun lapang. Dalam banyak pertempuran, Zubair tampil sebagai panglima perang yang ditakuti musuh. Nabi Muhammad SAW sendiri memberi gelar khusus kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Setiap Nabi mempunyai hawari, pendukung setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." HR, Bukhari dan Muslim. Sebagai hawari Rasulullah, Zubair adalah orang yang tak pernah ragu untuk mempertaruhkan nyawanya demi membela Nabi dan Islam. Dalam perang Uhud, ia termasuk sahabat yang berdiri teguh saat pasukan Muslim hampir porak-poranda. Dalam perang Khandak, ia menjadi utusan Nabi untuk menyelidiki pergerakan musuh. Dan dalam perang Yarmuk, Zubair memimpin pasukan dengan keberanian yang mengguncang barisan Romawi. Keberanian di medan perang. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah dalam perang Yarmuk saat Zubair memotivasi pasukan Islam yang sempat gentar menghadapi pasukan Romawi yang jauh lebih besar. Dengan penuh semangat, ia berteriak, "Wahai manusia, tidakkah kalian malu lari dari surga?" Lalu ia sendiri menerjang pasukan musuh hingga terluka parah, tapi keberaniannya menghidupkan semangat kaum muslimin. Dalam perang Badr, Zubair tampil dengan mengenakan baju perang berwarna kuning yang membuatnya menonjol di antara pasukan. Ia berhasil membunuh beberapa pemimpin Quraisy, termasuk Ubay bin Khalaf, salah satu musuh besar Rasulullah. Di perang Uhud, Zubair bertempur di garis depan dan tetap bertahan ketika sebagian besar pasukan Muslim kacau. Tidak hanya itu, Zubair juga menunjukkan kemampuannya sebagai panglima yang cerdas dalam strategi. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian fisik, tetapi juga ketajaman berpikir dalam menilai medan perang, sosok dermawan dan tawadu. Meskipun terkenal sebagai panglima yang gagah berani, Zubair adalah pribadi yang sangat tawadu dan dermawan.
Ia tidak pernah menyombongkan dirinya, meski memiliki kekayaan melimpah dari hasil peperangan dan usaha perdagangan. Dalam kehidupannya, ia dikenal sebagai orang yang banyak menyantuni anak yatim dan janda. Salah satu hal yang paling menonjol darinya adalah sifat keikhlasan. Zubair tidak pernah mencari kekuasaan atau jabatan. Ia bahkan enggan menerima amanah pemerintahan ketika ditawarkan, karena takut tidak mampu menunaikannya dengan benar. Ia lebih memilih berperan sebagai prajurit atau penasihat daripada menjadi pemimpin yang berkuasa. Fitnah dan tragedi di akhir hayat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Zubair tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Ia termasuk sahabat yang ikut dalam berbagai peristiwa penting seperti penaklukan negeri-negeri besar dan pembentukan struktur pemerintahan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Namun, masa tuanya diuji dengan fitnah besar yang melanda umat Islam, terutama saat terjadinya konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kelompok yang menuntut pembalasan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Zubair bersama Talha bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu memimpin pasukan menuju Basrah dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Jamal. Namun, ketika ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan mendengar nasihatnya serta mengingat sabda Rasulullah tentang konflik di masa mendatang, Zubair segera mundur dan menyesali keterlibatannya. Sayangnya, ketika Zubair kembali dari medan perang dengan niat untuk tidak ikut bertempur, ia dibunuh secara licik oleh seseorang yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari kekacauan itu. Zubair wafat dalam keadaan dikhianati, padahal ia telah memilih jalan damai, wasiat dan warisan. Sebelum wafat, Zubair berwasiat kepada anak-anaknya agar selalu takut kepada Allah, menjaga amanah, dan tidak mengejar dunia. Ia meninggalkan kekayaan besar yang dikelola dengan amanah oleh putranya, Abdullah bin Zubair, yang juga menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Wasiat Zubair menunjukkan bahwa meskipun ia adalah pahlawan di medan perang, ia tidak pernah lalai dari tugasnya sebagai ayah dan pendidik bagi keluarganya. Ia ingin anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang bertakwa, jujur, dan mencintai Islam. Dijamin masuk surga. Keutamaan Zubair bin Awam sangat banyak. Ia adalah salah satu dari Ashrah Mubasyarah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah menyebutkan nama-nama sahabat yang dijamin surga dan Zubair termasuk di dalamnya. Bayangkan, seorang anak muda yang dahulu dibakar dalam tikar oleh pamannya karena keimanannya, kini tercatat abadi sebagai penghuni surga yang dijamin oleh lisan Nabi sendiri. Ini adalah bukti bahwa keimanan, keberanian, dan keikhlasan akan selalu mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zubair bin Awam bukan sekadar pejuang, tapi juga simbol dari keimanan yang kokoh. Hidupnya adalah rangkaian pengorbanan dan pengabdian kepada Islam. Ia berani saat orang lain takut, ia teguh saat orang lain goyah, dan ia memilih jalan damai saat fitnah melanda. Dalam dunia yang penuh tantangan, kisah Zubair bin Awam menjadi inspirasi bagi setiap Muslim untuk tetap teguh dalam iman, berani dalam kebaikan, dan ikhlas dalam perjuangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.